Looks like Palmer's being shielded. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul 24. Film ini mengisahkan tentang agen Jack Bauer yang harus menyelamatkan keluarganya serta calon presiden Amerika dari serangan teroridal. Yang dimana pemimpin organisasi teroridal Ira Gaines atau Michael Massey tengah merancang misi terbarunya yang akan menggemparkan Amerika Serikat. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan seorang anggota intelijen bernama Victor Rovner yang berada di Kuala Lumpur melakukan transmisi komunikasi rahasia. Informasi itu sampai kepada kepala intelijen bernama Walsh bahwa hari ini akan ada upaya pembunuhan terhadap Senator David Palmer yang berpotensi kuat menjadi presiden Amerika selanjutnya. Tepat di jam 12 malam, David Palmer dan tim suksesnya sedang berkumpul dengan pengawalan ketat dari dinas rahasia. Dan inilah aktor utama dalam film ini, dia bernama Jack, pimpinan unit operasi pencegahan teror atau Counter Terror Unit yang disingkat CTU. Putrinya bernama Kim dan istrinya yang bernama Terry. Kim tampak dekat dengan Jack, tapi dia sedang kesal kepada ibunya karena orang tuanya pernah pisah rumah dan menurutnya penyebabnya adalah ibunya. Tiba-tiba Kim pergi dari kamarnya tanpa sepengetahuan mereka. Di sisi lain, Jack harus segera datang ke markas karena ada berita penting dari Walsh. Ternyata Kim diam-diam pergi bersama temannya yang bernama Janet untuk menemui cowok yang baru mereka kenal. Jack tiba di kantor unit pencegahan teror yang bermarkas di Los Angeles tepat jam 12 lebih. Wanita ini adalah Nina, asisten Jack dan stafnya yang bernama Tony. Terlihat Kim dan Janet menemui dua orang pria yang baru mereka kenal. Mereka menggelar pesta padahal orang tua Kim sedang cemas mencari keberadaannya. Ternyata kurang dari 7 jam lagi akan digelar pemungutan suara untuk menentukan masa depan Amerika selanjutnya. Walsh membeberkan informasi penting kepada Jack dan timnya bahwa hari ini Senator David akan menjadi sasaran. Masalahnya, intelijen belum bisa mengonfirmasi penembak yang diduga berasal dari kelompok asing dengan dana yang besar. Secara khusus, Walsh memberitahu Jack bahwa terdapat anggota mereka yang terlibat dalam serangan ini. Walsh hanya percaya kepada Jack untuk mengungkap identitas pengkhianatnya. Sebagai orang kulit hitam pertama yang berpeluang menjadi presiden, mereka wajib untuk melindungi dan mencegah serangan ini. Di atas pesawat, seorang fotografer bernama Martin menghubungi asisten senator tentang rencana pertemuan mereka esok hari. Tampak seorang wanita seksoi bernama Mandy yang duduk di sebelahnya mengajak kenalan. Jack terlihat sibuk karena dia mendapat tugas penting untuk mencegah serangan di tengah waktu yang terbatas. Di sisi lain, dia mengkhawatirkan putrinya yang tidak diketahui keberadaannya. Check her messages or something. Gave her on. Right now, let me call you back, okay? Direktur distrik intelijen bernama George datang menemui Jack, memberikan gambaran tentang pelakunya yang diduga orang Jerman. Dia memberikan data aman nasional, tapi dia tidak mau mengatakan dari mana sumbernya. George mengatakan, secara politik jika David yang terpilih, maka agensi ini akan ditutup. Ini jelas menandakan George sepertinya tidak peduli jika calon presiden itu dibunuh. Jack ingin tahu dari mana sumber benda ini berasal, karena ini penting untuk mencegah serangannya. Ketika George menghubungi bosnya, Jack menyuruh Nina untuk menyadap panggilan teleponnya. Tak hanya itu, Jack mengambil pistol obat bius untuk melumpuhkan George. Setelah George pingsan, Jack menyuruh Nina untuk mencari bukti penangkapan bandar heroin Barcelona yang ditangkap oleh George. Jack yakin George telah merampas $200.000 milik bandar itu untuk kantong pribadinya. Nina ditugaskan Jack untuk mencari buktinya dengan alat itu. Karena alat itu terenkripsi, maka Nina minta bantuan Tony. Tony sempat menolak karena dia tahu ini perintah Jack. Tony menyukai Nina, sedangkan Nina lebih menyukai Jack meskipun dia sudah punya istri. David tampak kesal saat dihubungi seorang reporter bernama Maureen yang mengancam akan menerbitkan suatu tuduhan kepadanya. Saking kesalnya, David tidak mau bercerita kepada istrinya sendiri.
Jack nekat membuat pingsan George demi mendapatkan informasi penting tentang serangan ini. Tak hanya itu, Jack dianggap sebagai ancaman, bahkan tidak dihargai oleh anggota lain karena melaporkan beberapa dari mereka yang pernah berkhianat. Sementara itu, Terry menghubungi ayah Janet yang bernama Alan karena putrinya sama-sama kabur dari rumah. Mereka pergi ke lokasi tempat Kimberly dan Janet bertemu dengan dua pria itu dari email yang mereka baca. Setelah Tony berhasil mendapatkan bukti transfer dari bandar narkoboy ke rekening pribadinya George, Jack langsung membangunkan si George mengancam akan melaporkan tindakannya, kecuali dia memberitahu sumber yang melaporkan akan adanya serangan kepada Senator David. I think it's yours. Akhirnya dia memberitahu Jack. Kembali ke pesawat, Mandy rupanya seorang pembunuh bayaran. Dia melumpuhkan pramugari setelah sebelumnya mencuri kartu akses milik Martin. Dia pasang peledak di sekitar pintu pesawat, kemudian terjun menggunakan parasut. Informasinya sampai ke telinga Jack tentang meledaknya pesawat 747 di atas gurun Mojave. Apakah ini ada hubungannya dengan serangan yang akan dilakukan terhadap calon presiden Amerika itu? Kim baru menyadari bahwa dia dan Janet sedang diculik. Siapakah yang Jack lebih pedulikan? Apakah calon presiden Amerika ataukah putrinya sendiri? Film pun berlanjut ke episode 2. Tepat jam 1 malam, Mandy berhasil mendarat, kemudian mengubur kartu pengenal milik Martin di sebuah lokasi di gurun Mojave, dilengkapi dengan alat GPS. Tak lama kemudian, seorang pria datang menjemputnya. Kartu pengenal tersebut kemudian diambil oleh seseorang yang menggunakan motor. Terry dan Alan tidak menemukan kedua putri mereka di lokasi ini. Tapi mereka menemukan bukti Kim dan Janet sempat datang ke sini, namun kembali menghilang. Karena dicocoki narkoboy, kondisi Janet mulai memburuk. Meski Kim sudah menyebutkan ayahnya seorang agen pemerintah, namun dua pria ini tidak peduli dan tetap membawa mereka. Walls menemui agen bernama Scott yang punya bukti keterlibatan orang dalam CTU dengan rencana pembunuhan David Palmer. Bukti itu berada di dalam kunci kartu biasa untuk masuk dan keluar gedung yang bisa menyimpan banyak sekali data informasi rahasia. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba Walls tertembak di tangannya sedangkan Scott tewas di tempat. Dia segera menelepon Jack untuk minta bantuan. Karena dia tidak percaya siapapun, Jack harus datang sendiri karena bukti yang dia pegang ini sangat penting. Mandy mengambil bayaran dari orang yang menugaskannya untuk tanda pengenal yang dia rampas dari tangan Martin hingga mengakibatkan jatuhnya pesawat. Kembali ke Jack yang tiba di lokasi Walls berada. Dia minta bantuan Nina untuk membuka pintunya. Dengan gerak-gerik mencurigakan, Tony menyadap komunikasi mereka. Jack akhirnya bertemu dengan Walls untuk membawanya keluar dari lokasi ini. Ternyata Mandy ditugaskan oleh Martin palsu yang merubah wajahnya dengan operasi plastik. Martin inilah yang akan membunuh David Palmer. Nina sempat kesal karena Tony memaksanya untuk memberitahu lokasi Jack. Padahal dalam organisasi militer ini, jabatan Nina di atas Tony. Jack dan Walls bekerja sama untuk melumpuhkan para pelaku. Baku tembak pun terjadi. Dua pelaku berhasil dihabisi. Jack sengaja memotong jari tangannya untuk menyelidiki identitas pelaku. Kembali ke markas para pelaku teror. Teman Mandy yang mengambil tanda pengenal itu rupanya seorang wanita. Dia sampai ditodong senjata karena menolak memberikan tanda pengenalnya. Terlihat David berbicara dengan seseorang bernama Carr untuk mengurus Maureen yang telah memberikan ancaman kepadanya. Saat dinas rahasia datang untuk memberikan pengawalan ekstra karena dia menjadi target pembunuhan, namun diam-diam David pergi dari kamar hotelnya. Saat berusaha pergi, satu pelaku yang tersisa menembak Walls. Sebelum tewas, Walls memberikan kartu itu kepada Jack. Jack terpaksa meninggalkan Walls di sana. Dia hubungi Jamie untuk segera mengirim divisi karena ada dua agen yang terbunuh. Selain itu, Jack menyuruhnya memindah isi data dalam kartu tersebut yang dikirimkan melalui perangkat dari dalam mobilnya.
Sementara itu, Kim dipaksa oleh mereka untuk menghubungi ibunya bahwa dia dan temannya sedang berpesta. Meski putrinya menelepon, Terry tampak khawatir karena Kim tidak pernah mengatakan kepadanya, "Aku sayang ibu." Terry menyadari putrinya sedang berada dalam bahaya, dan ternyata dari dalam kartu itu terdeteksi nama Nina. Apakah itu artinya Nina lah sebagai pengkhianat di dalam agensi? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Jack mengirimkan sidik jari pelaku ke markas untuk dilakukan penyelidikan. Mandy dan temannya Bridget minta $2 juta untuk kartu pengenal Martin yang diinginkan oleh Ira Gaines. Tentu saja Ira sangat marah karena sebelumnya mereka sepakat hanya $1 juta yang diberikan Ira sebagai imbalannya. Tak bermain sendiri, ternyata ada sosok atasan mereka di belakang semua ini, tapi belum diperlihatkan sosoknya. Istri David yang bernama Sherry khawatir karena agen rahasia belum juga menemukan suaminya. Anak laki-lakinya yang bernama Kate bahkan berniat untuk mencarinya sendiri. Tapi demi keselamatannya juga, dinas rahasia melarangnya. Ternyata, dua pelaku penculikan yang bernama Dan serta temannya Rick diperintah oleh Gaines. Janet meringkih kesakitan karena tangannya dipatahkan oleh Dance. Tak tega melihatnya, Rick menyuntikkan narkoboy kepada Janet. Jam 2:04, David melihat dua anak baragajul yang sedang menghancurkan kaca mobil. David menangkis pukulannya karena menolak memberi mereka $100. Ternyata salah satu dari mereka mengenalinya sebagai calon presiden. Sebelum pergi, mereka menghancurkan mobilnya meski sudah dinasihati David. Kembali ke markas, Jack diam-diam berbicara dengan Jamie tanpa sepengetahuan Nina. Dia terkejut saat mendapat informasi Waltz telah tewas. Karena hanya Jamie yang bisa dipercaya, Jack minta dia memastikan apakah kartu itu berasal dari komputer Nina. Jika terbukti benar, maka Nina adalah pengkhianat di dalam agen CTU ini. Jack mengalihkan perhatian Nina di saat Jamie menggunakan kartu itu di komputernya. Ternyata, Jamie memastikan kunci kartu itu berasal dari komputernya Nina. Di sisi lain, Jack kehilangan petunjuk karena pusat basis data tidak menemukan identitas dari sidik jari pelaku pembunuhan Waltz. Bisa jadi tidak terdaftar atau identitasnya sudah dihapus. Ternyata yang menginginkan tambahan $1 juta lagi adalah Bridget. Mandy khawatir Gaines akan membunuh mereka jika kartu pengenal itu tidak segera diberikan. Ketika si Dance dan Rick lengah, Kim mengajak Janet untuk kabur karena mereka sedang diculik. Dua penculik itu langsung mengejarnya setelah melihat Kim dan Janet lari. Saat bersembunyi di belakang tong sampah, seorang pria yang ditanya penculik mengaku melihat dua perempuan lari ke arah sana. Meski pria ini menolong Kim dan Janet, tapi dia juga merampas uang dan kalungnya. David menemui temannya Carr. Di sini, mereka membahas ancaman yang dilontarkan Maureen. David mendengar bocah yang bernama Gibson yang memperkaos putrinya Nicole. Pelaku disebutkan tidak bunuh diri, tapi dilempar dari jendela. Yang membuat David marah, Maureen mengatakan orang yang melemparnya dari jendela adalah Kate. David menyuruh Carr mencari sumbernya karena fitnah ini akan membangkitkan kembali trauma yang dialami oleh Nicole. Carr berjanji akan mengatasi masalah ini. Karena agen rahasia menemukan lokasi ini, Carr lebih dulu pergi dari sana. Kim dan Janet terpaksa bersembunyi di dalam kamar pria tadi karena dua penculik itu kembali mengejar mereka. Sayangnya, dia tidak memiliki ponsel agar Kim bisa menghubungi orang tuanya. Mereka terpaksa kembali pergi setelah dia mengusirnya keluar. Karena punya bukti kartu, Jack langsung menuduh Nina telah mempermainkannya. Berkomplot dengan kelompok penjahat untuk menyerang David. Nina mengaku sama sekali tidak mengerti dengan tuduhan Jack meski kartu itu berasal dari komputernya. Setelah Gaines mentransfer $1 juta lagi, Mandy dan Bridget mengantar Gaines ke lokasi dia menyembunyikan kartu pengenal itu. Kim dan Janet menemukan seorang preman yang sedang menggunakan ponsel, tapi dia tidak mau memberikannya sebelum dibayar. Tiba-tiba, pria tadi kembali muncul, memukul preman ini, lalu menyuruh Kim kabur membawa ponselnya. Dua penculik yang melihat mereka kembali mengejar. Tony terkejut saat melihat pengumuman Waltz telah tewas, padahal 2 jam lalu dia datang ke markas ini. Jamie yang sudah tahu pura-pura terkejut karena dia khawatir Tony salah satu agen pengkhianat. Tiba di sebuah lokasi, Bridget menyerahkan kartu pengenal fotografer itu kepada Gaines.
Namun tiba-tiba si Martin palsu alias Jonathan melepaskan tembakan dari snipernya untuk membunuh Bridget. Meski menangis dan sedih, Mandy tidak punya pilihan. Jamie menunjukkan kepada Nina dan Jack hari di mana komputer Nina digunakan untuk mengakses berkas datanya tepatnya tanggal 14 Januari. Ternyata hari itu Jack dan Nina sedang berkencan di Santa Barbara, di saat Jack dan istrinya sedang berpisah. Itu artinya komputer Nina telah diretas oleh seseorang. Meski begitu, Nina tetap kecewa kepada Jack karena telah menuduhnya menjadi pengkhianat. Melihat Nina sedang murung, diam-diam Tony menghubungi divisi agar Jack dibebas tugaskan dari jabatannya. Kim segera menghubungi ibunya untuk dijemput karena mereka sedang dikejar penculik. Tiba-tiba Janet tertabrak mobil dan Kim kembali diculik oleh mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Ternyata Janet masih hidup. Dia berupaya minta bantuan, namun kondisinya tidak berdaya. Kembali ke markas agen rahasia, Jack minta maaf kepada Nina karena telah menuduhnya. Dia harus tahu Walt setelah tewas dibunuh di hadapannya. Mereka harus bekerja sama untuk mengungkap pelaku dibantu Jamie yang sedang memecahkan isi kartu tersebut. Ini semua berkaitan dengan rencana para pelaku yang akan membunuh David. Tony melaporkan kepada Jack ada sesuatu yang janggal dengan pesawat yang jatuh itu karena ada salah satu kursi yang kosong. Di waktu yang sama, Nina dan Jamie menemukan sebuah alamat yang berhubungan dengan rencana serangan pelaku. Jack berniat untuk pergi mengeceknya sendiri. Tiba-tiba si Mason dan beberapa agen penyidik datang melakukan penguncian di markas ini. Jamie segera mengamankan kartunya sedangkan Jack pergi melalui pintu belakang. Anak buah Mason yang mencegatnya terpaksa Jack lumpuhkan. Nina sangat kecewa setelah mengetahui Tony yang menghubungi mereka. Khawatir dengan sahabatnya, Kim mempengaruhi Rick untuk kembali menjemput Janet. Saat itu juga, Dance memutar balik kendaraannya karena dia ingin memastikan Janet benar-benar mati. Karena Kim melakukan perlawanan, tangannya diikat dan mulutnya pun dibekap. Alan dan Terry yang sedang menuju lokasi dicegah polisi patroli karena melanggar aturan lalu lintas. Penjelasan mereka sama sekali tidak ditanggapi. Padahal mobil penculik melintas di depan mereka. Tiba di lokasi, Jack menemukan target. Terjadi baku tembak saat Jack berupaya menangkapnya. Seorang polwan yang sedang melintas segera minta bantuan karena dia mendengar adanya bunyi tembakan. Pengejaran yang dilakukan Jack sempat terhenti karena polisi ini mencegatnya. Setelah Jack menunjukkan kartu identitas si Tiu, barulah polisi ini mau bekerja sama. Jack mengajaknya kerjasama untuk mengejar pelaku yang terhubung dengan rencana serangan calon presiden Amerika. Pelaku kembali melepaskan tembakan saat ponsel Jack berdering. Mason menginterogasi Nina karena dia mengetahui hubungan pribadi agen rahasia ini dengan Jack. Tapi Nina sama sekali tidak bisa dipengaruhi. Tetap tutup mulut, tidak mau mengatakan kemana Jack pergi. Tiba di lokasi, Janet tertabrak dan hampir saja menembaknya. Namun beruntung, ambulan lebih dulu tiba di sana. Jack dan polisi ini masih berupaya menangkap pelaku. Di waktu yang sama, David mendapat informasi dari Carr bahwa sumber tuduhan kepada Kate itu berasal dari George Ferragamo. David cukup terkejut saat mendengarnya karena dia kenal orang ini. Akhirnya, David menceritakan semuanya kepada Sherry. Ternyata George Ferragamo adalah ahli terapi atau psikiater yang Kate datangi. Apakah Kate mengaku kepada psikiater itu bahwa dia telah membunuh pelaku yang memperkaos adiknya? Disinilah David nampak lemas karena khawatir putranya memang seorang pembunuh. Setelah dikonfirmasi markas pusat, Alan kembali dilepaskan. Jack dan polisi ini berusaha mengepung pelaku dari dua sisi. Namun sialnya, pelaku berhasil menyandra polwan ini. Jack berhasil menangkapnya, namun polwan ini menjadi korban penembakan pelaku. Dua penculik ini menyerahkan Kim kepada Gaines. Rencana apa sebenarnya yang dilakukan komplotan penjahat ini kepada Jack dan putrinya? Giliran Jamie yang diinterogasi oleh Mason untuk buka mulut mengatakan kemana Jack pergi. Dia dan anak buahnya langsung pergi setelah mendengar Jack dari radio polisi. Sebelum dibawa polisi, Jack minta waktu untuk menanyai pelaku. Namun dia bungkam dan hanya mengatakan putri Jack berada di tangan mereka. Saat itu juga Jack pergi dari sana. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5.
Janet segera mendapat penanganan medis karena kondisinya kritis. Tak berselang lama, Terry dan Alan tiba di rumah sakit. No, there was our teenage girl. Excuse me, teenage girl, traffic accident. No name listed. Mereka terkejut melihat kondisi Janet. Terlebih, Terry masih khawatir karena putrinya belum ditemukan. Honey, it's me. She was in a panic and it sounded like she was, I don't know, she was, Saat menghubungi istrinya, Jack berjanji akan segera menemukan Kim. Namun, dia tidak mau menceritakan dulu bahwa penculikan Kim ada hubungannya dengan kasus yang sedang dia tangani. I'll get back to you as soon as I know anything. Dance dan Rick diajak oleh Gaines untuk mengikutinya ke markas mengambil uang imbalan untuk mereka. I don't like it. This guy's psycho. Jack datang ke kantor polisi untuk berbicara lagi dengan pelaku. I'm investigating a federal case. She was held room to room 2. Namun tiba-tiba, Mason datang untuk menangkap agen rahasia ini yang dituduh membunuh Walls. Listen, Jack. Because you were withholding information vital to the investigation. Jack akhirnya mengatakan bahwa calon presiden akan mendapat serangan hari ini. So why don't we cut the crap? Walls dan Scott dibunuh karena mereka mempunyai petunjuk. Demi memastikan ucapannya, Mason akan menginterogasi langsung pelaku yang ditangkap. Karena Kim mencoba untuk minta bantuan mobil yang melintas, Gaines memasukkannya ke dalam bagasi. Listen, I don't have time for this. David menghubungi reporter Maureen untuk bicara empat mata membahas tuduhannya yang akan dimuat di berita. So what do you say? Jack diizinkan untuk bicara dengan pelaku karena dia mengaku hanya ingin buka mulut kepada Jack. Saat masuk, Jack seperti mengatakan sesuatu kepadanya lalu menyerang pelaku. Pelaku yang tidak terima ingin menghubungi pengacara. Padahal ketika Jack menyerangnya, dia masukkan kertas berisi nomor ponselnya. They're gonna call me in 20 minutes. Pelaku yang bernama Pentikov hanya ingin dibebaskan jika Jack ingin tahu di mana putrinya berada. Dia mengaku mereka akan menghubunginya. Jack kemudian menghubungi Nina untuk melacak lokasi telepon umum terdekat dari kantor polisi. You're not gonna hear my voice till you're Pentagon. Hey, meet the officer then. I want him to go down for it. Dengan bantuan seorang polisi, Jack kembali menemui si Pentikov. Who are you working for? Jack sengaja mencari masalah, padahal untuk merampas kartu akses masuknya yang diberikan kepada Pentikov. Alhasil, Pentikov dengan mudah kabur dari kantor polisi. It's all right. He's just doing his job. Come on, Senator. We helped each other along because we cared about. Saat melakukan pertemuan, Maureen mengaku mendapatkan dua sumber untuk tuduhan pembunuhan yang dilakukan Kate. Satu berasal dari psikiater George Ferragamo yang menceritakan ini kepadanya. Yang kedua, hasil otopsi dari Gibson yang dianggap bunuh diri, tapi menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan. Tak jauh dari TKP, ada seseorang yang datang ke IGD untuk mendapat penanganan luka. Seorang ahli mengatakan tulisan tangannya di rumah sakit itu sangat cocok dengan tulisan Kate. Tak peduli dengan pendapat ahli, David mempersilahkan Maureen untuk memuat berita ini, tapi dia akan mendapat konsekuensinya. You do what you. Saat itu juga, David membangunkan Kate untuk minta penjelasan. Karena putranya menolak menceritakan kembali yang dilakukan Kate setelah pemerkosaan adiknya itu, David sempat meluapkan amarahnya. What did you do that night? See, this thing happened. I'm gonna answer. Will answer me. Polisi baru menyadari Pentikov telah kabur menggunakan kartu akses yang dia curi. Dari tangkapan satelit, ternyata dia kabur dibantu oleh Jack. I gotta get it back, Trace. Sampai di telepon umum, Pentikov dihubungi oleh Gaines untuk mengambil kunci mobil dan membuang mayat yang berada di dalam bagasi mobil. Jack sempat berpikir putrinya menjadi korban pembunuhan mereka. Saat melihat mayatnya, ternyata itu bukan Kim. Tiba-tiba Mason datang. Disinilah Jack mengatakan Pentikov punya bukti serangan terhadap David. There are people within the agency that are supporting. Jack minta maaf karena awalnya mengira Mason bagian dari para pelaku yang sedang menyusun rencana menyerang David. Mason akhirnya mengerti dan melepaskan Jack. What do we got? Body, mail. Satu-satunya petunjuk untuk menemukan Kim adalah Janet yang masih dalam kondisi kritis. I'm gonna be there in about 20 minutes. I'll explain to you. Hang in there, honey.
Gaines langsung menembak mati si Dan setelah dia mendapat informasi Janet masih hidup. Sedangkan Rick ditugaskan untuk menggantikan posisinya. Tiba-tiba, kondisi Janet makin kritis di ambang kematian. She's crashing, baby's falling. Nothing. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Jack menyerahkan mayat itu kepada Nina untuk diidentifikasi. Starting to add up, Jack. Dia langsung terbang menggunakan helikopter menuju rumah sakit. See assault an agent to avoid lockdown. When I need your help, I'll ask for it. Di markas komplotan penjahat elit ini, Rick ditugaskan Gaines untuk mengubur Dance ditemani oleh Kimberly yang mengajaknya untuk kabur. He's not gonna let you walk away. Shut up. 1 jam menjelang pemungutan suara, Carr datang menemui David. Gotta get ready. And Ternyata David bisa menebak Carr lah yang telah menutupi pembunuhan yang dilakukan oleh Kate. Buktinya, seseorang telah mengubah catatan rumah sakit agar seolah-olah Kate tidak terlibat. Dan orang yang bisa melakukan itu hanyalah Carr. While Sherry was still at the hospital. Akhirnya Carr mengaku bahwa Kate bercerita kepadanya. Setelah Nicole diperkaos, Kate menemui Gibson. Karena Gibson menarik pisau, Kate membela diri. Why didn't we just go to the police? Carr mengatur semua ini agar karirnya David tidak hancur meskipun putranya akan bebas di pengadilan. Karena faktanya Gibson kulit putih, sesuai prinsipnya, David tidak ingin menutupi apapun masalahnya. Yang lebih mengejutkan, istri David lah yang minta bantuan Carr untuk mengatur semua itu. Sherry didn't know anything about this. Tiba di rumah sakit, Jack minta petugas keamanan melipat gandakan pengamanan untuk Janet. Terry merasa lega bisa bertemu dengan Jack. Can she talk? Karena masih emosi dan khawatir kepada Kim, Jack melampiaskannya kepada Alan karena Janet yang mengajak putrinya pergi diam-diam dari rumah. treating Ellen as a suspect? I don't know what you were doing for the last 5 hours. Bahkan, Jack sempat menyerang seorang pria yang dicurigai akan membunuh Janet. Sorry. David sendiri meluapkan kekecewaannya karena tindakan yang dilakukan Sherry. I wanted to tell you, David. But you didn't. Bagi David, kebenaran jauh lebih penting meskipun akan mengorbankan karir dan putranya sendiri. Or were you protecting your chance to move into the White House? What are you gonna do? It's too late for that. Mendekati pukul 6, Kim membantu Rick untuk menggali kuburan dan membujuknya untuk kabur. Not all women are meant to be mothers. We gotta get out of here. Tiba-tiba, Gaines datang untuk membawa Kim pergi. Jack memberitahu istrinya, penculikan Kim berhubungan dengan dirinya yang ditugaskan mencegah pembunuhan David Palmer. Oh my God. I had to keep a wall between my work and my family. Tony kembali menaruh curiga saat melihat Nina menugaskan Jamie menyelidiki identitas mayat itu. David menemui kepala stafnya yang bernama Mike untuk membahas masalahnya. Mike mengatakan apabila berita itu dimuat Maureen, dipastikan suaranya akan anjlok dan partai pun akan menarik dukungan. Mundur dari kompetisi pun bukan jalan terbaik. Meski ini sebuah kecelakaan, menutupi kasus ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan keluarganya. All of them. You didn't know. Karena pemilu akan berlangsung 6 bulan lagi, David harus menemukan cara terbaik untuk minta maaf, yaitu minta maaf secara langsung sebelum Maureen yang melakukannya. Selain itu, dukungan keluarganya adalah yang terpenting. Be damn sure your family's. Jack minta persetujuan Alan untuk menemui Janet karena dia saksi kunci hilangnya Kim. Tiba-tiba, Gaines menghubungi Jack menyuruhnya keluar dari rumah sakit jika Kim ingin selamat. Ternyata, Gaines meretas kamera CCTV rumah sakit. What do you want me to do? Left. Masuk ke ruang ICU, Janet yang sudah siuman melihat pria yang tidak dikenalinya. Disinilah kita diprank karena ternyata Alan bukanlah ayah Janet. Dia menyamar untuk membunuhnya. Ternyata Jack diarahkan ke sebuah mobil untuk memasang alat komunikasi. There's a metal box stuck in your ear. Out the window, Jack. Keys are on the seat next to you. Setelah itu, dia disuruh pergi ke markas CTU. Terry terkejut karena Jack berada di sana. Dia malah diajak oleh Alan untuk menuju lokasi sesuai pengakuan Janet. Jack is the police. Would you please call me as soon as you get this? Sementara itu, Rick menguburkan jenazah temannya dibantu oleh Kim. Sorry, man.
I just spoke to my dad. He doesn't even know where we are. Dalam perjalanan, Terry mendapat telepon dari Nina untuk menyampaikan pesan kepada Jack bahwa mayat yang diidentifikasi itu bernama Alan. Alhasil, Terry terkejut karena dia bukan bersama ayahnya, Janet. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Menjelang waktu penentuan nominasi calon presiden Amerika, Jonathan, si eksekutor David Palmer, sedang mempersiapkan diri menyamar menjadi fotografer bernama Martin. Jack yang berada di bawah kendali Gaines disuruh membawa kartu. Di markas CTU, Milo ditugaskan Nina untuk mengenkripsi kartunya. Sementara itu, David mengajak Kate hadir saat konferensi pers pagi nanti untuk menjelaskan semua kisah sebenarnya tentang pemerkosaan Nicole. Tiba di kantor, Jack terkejut saat mengetahui dari Nina mayat yang diidentifikasi itu bernama Alan. Gaines menyuruh Jack untuk fokus dengan perintahnya jika dia tidak ingin istri dan anaknya mati. That's the spirit. Terry berpura-pura harus keluar dari mobil karena ingin muntah. Di waktu yang sama, Kevin menerima pesan dari Gaines bahwa Terry sudah tahu dirinya bukan Alan asli. Saat dia mencarinya, Terry menyerangnya dari belakang. Tapi si Kevin lebih dulu melempar kunci mobilnya sebelum dilumpuhkan Terry. Dia diikat di pohon tersebut. Namun karena sinyal yang jelek, Terry kesulitan untuk menghubungi Jack. Kembali ke Jack yang mencoba memberitahu Nina dengan tulisan kertas. Namun ternyata Gaines bisa melihatnya dari kamera CCTV yang diretasnya. Nina sendiri merasa aneh dengan perubahan sikapnya Jack. David meyakinkan Nicole untuk kuat saat wawancara nanti yang mengungkit kembali kasus pemerkosaan terhadapnya. Diam-diam, Jack menukar kartu asli yang terpasang di komputer Milo dengan kartu yang palsu. Milo just give me the name. Jack dipaksa Gaines untuk minta akses prioritas bertemu saat makan pagi kepada dinas rahasia yang mengawal Senator David. Rick setuju untuk membantu tim kabur dari markasnya para penjahat ini. Saat anak buah Gaines memergoki, dia berpura-pura sedang memperkaosnya. Milo dan Nina baru menyadari kartu yang asli telah ditukar oleh Jack. Karena tidak bisa mengelak, Jack terpaksa menyandra Nina. Memberinya jaket lalu membawanya keluar markas. Tony sempat curiga dengan tindakan Jack. Karena tidak berhasil menghubungi Jack, akhirnya Terry berhasil mengontak Jamie untuk minta bantuan mengutus orang menjemputnya. Setelah mengalihkan perhatian anak buah Gaines, Rick mengajak Kim untuk kabur. Dua orang datang mengaku dari CTU datang menjemput Terry. Namun ternyata mereka adalah anteknya Gaines. Terry ditangkap kembali oleh mereka. Apa itu artinya Jamie adalah agen pengkhianat yang sebenarnya? Jack diarahkan oleh Gaines ke sebuah lokasi dengan pengawasan dari kamera CCTV dan orang-orangnya. Stop the car. Di lokasi itu, Jack terpaksa menembak Nina. Carrie. How do you know they won't kill them? Baru saja akan kabur melewati pagar, Kim melihat ibunya dibawa ke markas para penjahat ini. Khawatir dengan keadaan ibunya, Kim terpaksa membatalkan niatnya untuk kabur. Saat melihat rekaman CCTV, Tony melihat Jack menodong Nina namun memberinya jaket anti peluru. Ternyata Nina masih hidup karena jaket anti pelurunya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Jonathan tampak bersiap menyamar sebagai fotografer menuju lokasi pabrik yang akan didatangi David Palmer. Dengan kartu pengenal milik Martin, dia berhasil lolos melewati dinas rahasia. Sementara itu, Jack disuruh membawa sebuah koper oleh Gaines. Jika menolak, istri dan anaknya akan dihabisi. Ternyata, diam-diam Jamie melakukan komunikasi dengan Gaines. Dia harus mengarang cerita kepada Milo bahwa Nina sedang keluar, padahal sudah ditembak mati. Terry dipertemukan dengan putrinya. Tiba di sebuah rumah, Nina langsung menghubungi Tony. Dia tidak mau siapapun di markas CTU tahu bahwa dirinya masih hidup. Saat akan dihubungkan kepada Jamie, ternyata Tony mendengar bahwa Jamie sudah dihubungi Nina yang sedang berada di markas divisi. Sontak, Tony curiga karena Jamie mengatakan seperti itu. Nina akhirnya sadar Jamie tidak bisa dipercaya.
Karena itu, dia akan diam-diam kembali ke CTU untuk mengungkap semuanya. David dan istrinya terlihat tiba di lokasi acara. Begitupun dengan Jack yang harus melewati keamanan ketat yang dilakukan dinas rahasia. Koper itu ternyata berisi laptop. Pihak keamanan mengizinkannya membawa laptop tersebut. Bahkan dia diperbolehkan membawa pistolnya karena dia agen CTU. Saat bertemu dengan teman lamanya yang bekerja dengan David, Jack bermaksud memberikan pesan namun dicegah anak buah Gaines. Jack diarahkan untuk masuk ke ruangan belakang pabrik. Tiba di belakang markas CTU, Nina diajak Tony masuk ke ruangan yang aman dari pengawasan CCTV. Nina mengatakan istri dan anak Jack diculik. Tapi dia tidak terlalu peduli karena tugas utama mereka adalah mencegah serangan terhadap David. Ternyata Jonathan datang untuk mengambil laptop yang dibawa oleh Jack. Di dalam laptop itu telah disembunyikan senjata untuk menembak David. Jack ditugaskan untuk merakitnya agar sidik jarinya menempel di sana. Jika pembunuhan ini terjadi, pelaku akan dituduhkan kepada Jack. Jack bisa saja menembaknya, namun dia tidak bisa membiarkan anak istrinya dalam bahaya. Tony menghubungi agen Pierce dari dinas rahasia untuk memberikan peringatan ancaman terhadap senator itu yang akan dilakukan oleh Jack. Ketika Jamie masuk ke dalam toilet untuk mengirimkan pesan kepada Gaines, saat itulah Tony menangkapnya. Meski mendapat ancaman yang bersumber dari markas CTU, David memaksa akan melanjutkan pidatonya. Dinas rahasia langsung bergerak untuk memburu Jack. Meski sudah tertangkap basah, Jamie tidak mau mengatakan orang yang memberinya perintah untuk menyadap kamera pengawas. Dia tidak peduli meski calon presiden itu dan keluarga Jack sedang terancam. Terlihat Jonathan mencari sudut yang tepat untuk menembak David Palmer. Setelah menembaknya, senjata itu akan diberikan kepada Jack. Tidak bisa menyerah begitu saja, Jack berusaha untuk mencegahnya. Saat pidato berlangsung, David berniat untuk menceritakan tentang kasus anaknya. Di waktu yang sama, saat Jonathan akan melepaskan tembakan, Jack sengaja membuat kegaduhan agar David diamankan. Looks like Palmer's being shielded. Gagalnya rencana ini membuat Gaines murka. Anak buahnya ditugaskan untuk membunuh Terry dan Kimberly. Tapi Gaines membatalkan rencananya karena membutuhkan mereka hidup-hidup. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. David berhasil dibawa pergi oleh dinas rahasia. Jack yang ditangkap minta pimpinan dinas rahasia bernama Frank untuk dibebaskan karena dia sengaja merebut pistol si botak agar membuat keributan untuk mencegah serangan kepada David. Jika dia berniat menembak, Jack pasti akan menggunakan pistolnya. Pelaku sebenarnya seorang fotografer. Tapi Frank tetap tidak percaya kepada Jack, apalagi Tony telah melaporkan Jack sebagai ancaman. Setelah didesak, Jamie mengatakan kepada Nina dan Tony bahwa orang yang menyuruhnya bernama Gaines. Ini dia lakukan karena memerlukan uangnya. Agar Nina bisa kembali bekerja, dia sengaja merusak alat peretas kameranya agar Gaines tidak bisa lagi mengawasi markas CTU. Meski Jack mengatakan kepada Frank istri dan anaknya diculik, tetap saja dia tidak punya wewenang untuk melepaskannya. Saat Jack dibawa pergi, dia terpaksa melakukan perlawanan agar bisa kabur. Sampai di jalan, Jack mencegat sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita. Jack terpaksa membawa wanita itu ke sebuah lokasi untuk menelepon Nina. Make a right at the end of the parking lot. Jack merasa lega karena Nina baik-baik saja. Namun dia terkejut saat tahu agen korupnya adalah Jamie. Jack membujuk Jamie untuk bekerja sama menangkap Gaines dan menyelamatkan keluarganya. Tapi si Jamie menolak karena menginginkan kekebalan hukum terlebih dulu. Tidak mempan dengan cara halus, Jack ingin mengancam Jamie melalui putranya yang bernama Kyle. Bye. David hanya punya waktu 40 menit lagi menuju pukul 9 pagi saat Maureen akan mengangkat kembali kasus pemerkosaan putrinya. Jack menyuruh Lauren untuk mengambil tang pemotong besi yang digunakan untuk memotong borgol di tangannya.
Saat anaknya akan diperkaos oleh si Ellie, sebagai ibunya, Terry memilih untuk menyerahkan tubuhnya asalkan Kim tidak disakiti. Sherry menghubungi Maureen agar dia membatalkan cerita tentang pemerkosaan putrinya. Karena ada berita yang lebih penting tentang konspirasi besar di dalam pemerintahan yang berencana untuk menyingkirkan suaminya. Jika Maureen mau menunda kasus anaknya, maka dia akan membeberkan semuanya. Keluar dari kamar, tiba-tiba Terry membawa sebuah ponsel untuk digunakan menghubungi Nina. Namun tiba-tiba anak buah Gaines yang lain muncul. David terkejut kenapa Maureen mau menunda ceritanya. Jack meminta Lauren untuk mengambil mobil yang dikirim Nina untuknya karena di lokasi itu kedatangan para polisi. Namun tiba-tiba Lauren memilih untuk melaporkan Jack kepada polisi. Beruntung Jack bisa kabur dari sana. Tak diduga saat Jamie ditinggalkan, ternyata dia memilih untuk bunuh diri. Tiba-tiba Gaines menghubungi ponsel Jamie. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Dalam kondisi kritis, Jamie dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini Nina beritahukan kepada Jack. Setelah kondisi aman, Terry kembali menghubungi Nina. Namun dia tidak tahu persis di mana lokasinya berada. Terry segera mengamankan ponselnya setelah si Ellie kembali masuk mencari ponselnya yang hilang. Di satu sisi, tim CTU butuh waktu untuk melacak posisi mereka dari ponsel tersebut. Dari emailnya Jamie, Tony menemukan nama Ted Koval. Di waktu yang sama, Tony mendapat informasi bahwa Jamie tidak selamat. Jack akhirnya bisa berbicara dengan Terry. Namun tiba-tiba Jack dicegat oleh polisi untuk menghentikan kendaraannya. Jack? No, I'm still here, huh? Jack kembali melarikan diri saat polisi itu turun dari mobilnya. Jack bersembunyi di kolong mobil. Terry hanya bisa mengatakan tempat terakhir yang dia ingat saat dibawa ke lokasi ini. Jack berjanji kepada Terry dan Kim dia akan datang menyelamatkan mereka. Tiba-tiba si Ellie kembali datang untuk mencari ponselnya. Ternyata dia mendengar bunyi ponselnya yang disembunyikan di atas tiang. Ellie mengancam akan melaporkan perbuatan mereka kepada Gaines. Jack kembali mencuri mobil agar bisa keluar dari sana. Masalahnya, Nina hanya berhasil menemukan lokasi Terry dan Kim di radius 25 mil. Jack diberitahu Tony tentang Ted Koval, CEO dari sebuah perusahaan investasi perbankan. Tak mau buang waktu, Jack langsung meluncur ke kantornya Koval. Ternyata, sosok yang menugaskan Gaines mulai muncul. Orang ini bernama Drazen. Dia kecewa karena Gaines gagal membunuh David Palmer dan mengorbankan Jack. Ternyata Ted Koval adalah akunting mereka yang ditugaskan membayar Gaines. If things continue to go wrong, the money isn't all you... Nina sendiri akan mendapat hambatan karena atasan mereka telah mengutus pejabat baru untuk menggantikan posisi Jack sebagai direktur CTU. Orang itu adalah Alberta yang ditugaskan untuk menangkap Jack karena terlibat dalam serangan terhadap David Palmer. Why I'm here. Yes? I'd like to introduce you to Alberta Green. Good. Let's get back to work. Kontributor David yang bernama Frank menarik dukungannya setelah tahu Carr ditugaskan untuk menyingkirkan Maureen. Look, I played hardball all my life, but this... Setelah menuruni 10 lantai, Jack berhasil menyamar menjadi sopirnya Koval demi menyelamatkan anak istrinya. Have a nice day, Mr. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11. Koval dihubungi Kevin untuk bertemu di sebuah basement. Anteknya Gaines ini baru menyadari supirnya adalah orang lain. Jack memaksa untuk menyerahkan ponselnya. Meski sudah diancam, dia mengaku tidak tahu di mana anak dan istrinya Jack.
I've seen better. Jack menghubungi Nina untuk minta profil data pribadinya Koval agar dia bisa menginterogasinya dengan cepat. Kim melihat Rick dipukuli oleh Ellie karena terlihat membantu Sandra mereka. Nina memberitahu Jack bahwa si Koval memiliki masalah di jantungnya. Jack sengaja membuka jaket dan kancing lengan bajunya di depan Koval agar pengusaha ini ketakutan akan diajarnya habis-habisan. Koval mengaku tidak tahu dengan orang-orang yang disebutkan oleh Jack. If you cooperate with me now. Dia hanya tahu akan bertemu dengan seorang pria bernama Kevin, seorang pengusaha yang menjual peralatan mesin. Told you everything I know. Jack meminta Nina menelusuri nama tersebut. Jack menumpahkan minuman ke atas kain untuk menakuti si Koval bahwa kain itu akan diwewalkan ke dalam mulut hingga perutnya. Most people they take about a week to die. It's in my wallet. Koval mengaku keluarganya sama-sama telah diculik oleh mereka, jadi dia tidak tahu di mana markas mereka. Drazen tiba di markasnya Gaines untuk mengambil alih tugasnya. Gaines diberitahu Drazen waktunya hanya 30 menit untuk mengetahui di mana Jack berada. Fail. Find Bauer by then. I take over. David kembali memanggil Carr karena masalah tentang pemerkosaan anaknya yang mulai meluas. I'll be there by 11. No, he was implicated in Jamie's file. Maybe that's affecting your judgment. Diam-diam, si Koval mengambil pisau yang disembunyikan di balik joknya. David rupanya mengingat Jack terkait dengan sesuatu yang terjadi di musim panas 2 tahun yang lalu. Move up to the other seat. Saat Jack akan mengancam Koval, tiba-tiba dia coba menyerangnya menggunakan pisau. Tidak ada kata ampun lagi. Jack memukul dadanya hingga pengusaha ini mengalami gagal jantung dan akhirnya tewas. What's the matter? God. No. Padahal agen rahasia ini masih membutuhkan dia untuk menemukan keluarganya. Jack kembali menghubungi Nina agar mencari tahu lagi tentang tugasnya 2 tahun lalu di Belgrade dan Kosovo dengan nama Operasi Nightfall. It was called Operation Nightfall. Jack ingin tahu apa hubungannya dengan Koval. Rick memberikan pistol milik Dance kepada Terry untuk membela diri saat mereka akan melakukan eksekusi. We're alive. Come here. Tiba di sebuah basement, Kevin masuk ke dalam mobilnya Koval. Padahal Jack telah menjebaknya. Karena kacanya anti peluru, si Kevin tidak berhasil menembak anteknya si Gaines ini. Jack sengaja tancap gas dan memutar-mutar mobilnya untuk memberi pelajaran kepada si Kevin. Tujuannya agar dia buka mulut menunjukkan lokasi penyekapan keluarganya. Akhirnya si Kevin menyerah juga. Dia mau menunjukkan lokasinya kepada Jack. I'm pretty good at withstanding pain, so we need to come to an agreement. Half hour's up. Karena desakan dari Drazen, Ellie ditugaskan untuk menghabisi Terry dan Kim. Carr berencana untuk menyingkirkan George demi mengamankan posisi David. I will not permit anyone to be harmed. Inilah yang membuat David kecewa kepadanya. Give me the number on a Dr. George Ferragamo. Saat si Ellie kembali muncul, Terry bermaksud menembaknya, namun pin pistolnya belum dibuka. Beruntung, Terry berhasil menghabisinya. Jake pun diarahkan oleh si Kevin ke lokasi keluarganya di Sandra. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 12. The deal is you better hope my wife and daughter is... Jack dinyatakan sebagai prioritas utama sebagai buronan berbahaya yang harus segera ditangkap. Nina dihubungi Jack lokasi sekarang berada di wilayah lembah utara tempat keluarganya disekap. Dia butuh bantuan untuk mengarahkan satelit ke posisinya berada. Jack berjanji akan menyerahkan diri setelah dia berhasil menyelamatkan mereka. Was that Jack? Yeah. I'm gonna have to live with my mistake. Tepat pukul 11 siang, Terry dan Kim menyembunyikan mayat si Ellie. Taking a person's life, believe me. Tiba-tiba pagernya berbunyi karena Gaines sedang mencarinya. Sampai di dekat pagar, Jack minta Nina mengirimkan foto lokasi ini. Okay, I've got the satellite photos. Jack, I think we should bring Green into this. Send me the photo now.
Kevin dipaksa untuk mengemudikan mobilnya agar Jack bisa masuk ke dalam camp mereka. Jika dia berbuat macam-macam, Jack mengancam akan menembaknya. Setelah berhasil masuk, Jack ingin tahu lokasi tempat keluarganya disekap. Terry's told me everything. Karena Kevin coba melawan, Jack kembali membuatnya tidak sadarkan diri. Rick ditugaskan oleh Gaines untuk mencari si Ellie. Dr. Ferragamo menolak saran dari David untuk mencari tempat aman karena adanya ancaman yang mengarah kepadanya. Tidak mempan dengan telepon, David berencana untuk menemuinya. David, you're supposed to be delivering your pop. I'll ride with the Secret Service. Dan akhirnya, Jack berhasil menemukan keberadaan keluarganya. Atasan baru Nina menangguhkan tugasnya beserta Tony karena dianggap membantu Jack. Bahkan dia mengancam akan memberhentikan mereka. The other one will be prosecuted and... Rick ditugaskan Gaines untuk mencari Ellie. Dad, it's okay. He's the one who gave us the gun. Terry dan Kim meminta Jack tidak membunuh Rick yang telah membantu mereka selama disekap. Is anyone else coming? The car's parked on the north end of the compound. Rick akan membawa mobil van untuk digunakan mereka melarikan diri. You trust him? Di waktu yang sama, anak buah Gaines menemukan sebuah mobil dengan Kevin yang berada di dalamnya. Rick berpura-pura mengambil mobil untuk memindahkan mayat dua wanita itu. Bahkan dia sengaja mencuri senjata otomatis. Tapi dia diajak Gaines lebih dulu untuk menuju tempat Kevin ditemukan. Be right there. David terkejut saat melihat kantornya George telah dibakar. It's Ferragamo, isn't it? Itu artinya dia gagal mencegah kematiannya. Hear me out here. Just hear me out. Go. Jack meyakinkan Green bahwa dia sedang berada di kampnya kelompok bersenjata yang telah menculik keluarganya. Karena itu, dia membutuhkan bantuan untuk menangkap mereka semua yang diduga akan kembali menyerang David. Nina dan Tony kembali ditugaskan setelah Jack menghubungi atasan mereka ini. But I plan to keep looking. Setelah Kevin mengaku Jack berada di camp ini, Rick diam-diam membawa van-nya untuk menyelamatkan Tommy dan keluarganya. Gaines langsung menerjunkan anak buahnya memburu mereka. Jack segera membawa keluarganya kabur. Jimmy brought the van. Come on. Gaines is coming. He found the money. Namun perjalanan mereka tidak mudah karena puluhan penjahat mengejar mereka. Baku tembak pun terjadi. Jack menyuruh Terry dan Kim untuk pergi melalui hutan bertemu dengan agen CTU. Sementara itu, Jack dan Rick berupaya menahan serangan. Rick sempat terkena tembakan, namun Jack tetap membantunya. Dia menjebak musuh dengan mobil yang diledakkan. Jack membantu Rick untuk melarikan diri. Keep moving.